KTP-ku. Dari nenek buyutku kami Kristen. Saya nggak menuduh kau mencuri apa Alkitab yang kau pegang. Teman-teman Ya. dengar nggak tadi statementnya dia? Mencuri kitab suci itu ajaran. Kapan aku Ajaran. mencuri? Ngerti? Aku membeli, lucu ini loh. Itu Alkitab yang kau beli, buku cetak Alkitab yang kau beli, ajaran itu Aku nggak membeli bisa kau dibilang beli. mencuri. Gimana dia ini? Ngerti? Bisa bedakan nggak? Hmm. Alkitab cetak yang kau beli, ajaran itu kamu curi, ngerti nggak? Gimana ya? Berarti nggak bisa diskusi dia nih bang, aneh. Sekarang Coba ganti dong, nggak ada yang baru. lainnya di bawah itu. Baru, itu yakin nggak kalau Yesus itu pencipta langit dan bumi? Iya, saya yakin dia pencipta langit dan Kalau bumi. Roma, Biarin aja. Kalau dia Allah dia bang. Islam Biarin dia itu, aja. cuman Jangan- ngaku-ngaku Kristen. Jangan bener juga ya. Kok Kristen itu berkembang di Roma, patung-patungannya. Bahkan ada yang muja-muja itu pun ya. Dicium loh sampai sekarang. Maria, patung Maria. Larangannya jelas, jangan membuat bagimu patung, kemudian jangan beribadah kepadanya. Sebagai apa kira-kira, simbol kah atau apa ya? Gimana ini diskusinya? Ya, saya nggak mau diskusi sama apa putusan sivilis ya. Cobalah yang lain. Aduh, Bunda dibilang diskusikan utusan aja. Bunda, sivilisasi. Tuhan mereka itu gimana? Tuhannya mereka Ciboruni gimana? Si Roma gimana? Tuhannya sama atau Saya beda? manusia kok dibilang gitu. Satu kitab. Ini kan gitu saya loh. cerita. Kok saya dibilang si Bibi? Tapi Cerita begini, kan, manusia. Boroni Yesus, saya nasihatkan kamu, ya kan, supaya berhentilah untuk mengolok-olok sesembahan kami, ya. Keluarkan nama Yesus dari bibelmu. Keluarkan, itu aja. Apa hakmu itu yang kami warisi dari bapak-bapak gereja? Keluarkan perkataan Yesus dari bibel pengajaranmu. Itu aja, aku nggak akan singgung. Buktinya Hindu, Buddha nggak ada ku singgung. Islam juga nggak ada ku singgung. Ini gobloknya dirimu, kitab suci kami kok, ini kamu. Loh. Keluarkan, aku bilang. Makanya aku bilang, kamu yang mencuri kitab suci kami, lalu kamu merasa Nah berhak ini atas nggak kitab ada suci skill kami. dia untuk diskusi. Ya kan? Duitku Kamu mau malah dibeli dia. suruh-suruh Mampu kami dia, mampu keluarkan membeli duitku. Yesus. Itu Alkitab cetak yang kau beli. Gobloknya dirimu. Padahal orang tuaku udah koit loh. Orang tuaku yang beli itu ku baca terus, kau kok aneh. Tuntutlah ke kuburan sana lah kau. Kenapa kau beli? Hei, bilang gitu. Alkitab cetak yang kau beli. Iya, orang Kitab tuaku yang Kan suci. beli, yang bang, berisi- bukan yang bukan berisi rema. beli kan bukan gratis bang, beli itu Iya. malah keuntungan kalau dibeli itu bisa kaya raya banyak orang-orang beli. Ya memang itulah Bukan bisnis gratis. orang ini. Dijual, kita beli, di komentari kan? Lucu. Aturannya aku komentari. Siapa yang sebenarnya Tuhanmu? Dia pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Oh Islam ya bang? Oh enggak, Kristen pasti gitu kan? Waalaikumsalam. Lucu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kenapa kau bilang keluarkan Yesus dari Ya iya, kitab suci? keluarkan itu bapakku. Ya, Kau kan bapakmu Yahweh sama Allah. Lucu kau. nggak ada hakmu di situ. Itu yang kami warisi dari bapak-bapak gereja kami. Bagaimana kau warisin? Kau bikin lagi patung bapakku. Kau bikin bayi lagi, kau cium-cium. Apa kau itu ludahmu banyak di situ? Siapa kau, Guru Yesus? Kamu ini kan Guru Yesus Barabas kan? Bukan Emangnya Yesus Barabas penciptaan Kristus. semesta? Hah? Ya. Barabas Jadi penciptaan begini. semesta kah? Ini kan dia sudah merasa dia yang paling benar menurut pikirannya sendiri. ya Host, kan? tadi di sini diskusi kan host, iya kan? Kalau nggak mampu diskusi nggak masalah, itu di sini diskusi. Nah loh. itu benar itu tinggal tunjukkan data bantah Bunda Boroni, jangan curhat Bang Roma, silakan Enggak. Soalnya ini nggak bantah bisa. aja. Ini sesuatu yang sia-sia kalau kita
memberikan penjelasan kepada Boruni Jesus Barabas ini. Berarti nggak mau diskusi, Sia-sia. Mbak. Ya. Lah Mampu berarti dia. Tapi- imanmu harus kau bela juga, Bang. Kita Jangan keberatan. gitu. Keberatan kita begini, Bunda. Keberatan kita adalah seperti yang tadilah. Keluarkan Yesus dari kitab suci. Ya itu kan kitab suci kami. Kamu yang mencuri-curi ajaran kami, lalu kamu mengklaim diri sebagai yang mendapatkan kayak macam kebenaran yang Makanya gini loh, diskusi by data biar kita ilahi. nyimak siapa yang Enggak. bener. Jadi dia hanya menang klaim berdasarkan pemikirannya sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, Boruni, Nah, lalu Boruni, kemudian- kenapa? Bentar, Bang. Kenapa Boruni mengklaim bahwa Yesus itu milik Anda, bukan milik Pak Roma? Iya, Apa karena memang kan begitu? sentral mereka kepada YHWH, Mbak. Itu dia. Yesus Jadi, itu Yesus ini dibuatnya hanya menjadi anak cadangan. YHWH. Tanya aja lah Cadangan pencipta, gitu ya. pencipta alam semesta dia siapa? Itu aja sih inti dasarnya. Kalau Boruni Yesus ya pencipta alam semesta. Kalau Bang Roma ini YHWH ya katanya ya. Tuh Bapak yang menciptakan. Tapi kenapa berbeda Allah. padahal Jadi begini. Bibelnya sama? Jadi Kenapa begini. berbeda padahal Bibelnya sama? Kenapa, yo? Kalau pemahaman kami yang menjadikan itu Allah. Allah bukan yang proper name ya. Allah Nah, kan bagi kami Islam kan itu Allah yang sama menciptakan sekali. alam semesta. Sama nggak sama Islam? Bukan. Makanya saya bilang bukan Allah yang proper name, melainkan Allah sebagai gelar sebutan Sang Khalik. Ngerti nggak? Nah, di dalam Kan diri di Bibel Allah. juga Musa itu Allah, ada juga para Allah, kan gitu. Yang mana Allah yang mana nih? Yang para Allah atau Musa? Intinya Bibel beda juga dengan ada Allah penyesat. Bunda, Nah, Bunda, yang penting beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda. Itu nggak tahu dia YHWH itu maksudnya dia itu gimana ya? Karena itu bukan nama katanya. Beda lah. padahal dalam Bibel YHWH itu nama. Itu dalam Keluaran 3 ayat 15. Nama itu. Iya, kalau YHWH itu mungkin bisa disebut nama. Ya, tetapi kalau Allah itu bukan nama, melainkan suatu gelar sebutan, nama umum kayak ibaratnya nih penjaga atau pengaman itu kan kayak security gitu ya kan. Kayak misalkan ada Joko, dia sebagai security. Kita bisa kalau kita disebut dia security, itu bukan Pak Security gitu kan. Pak Security bukan itu nama aslinya. Nama Kalau aslinya masuk adalah Joko. izin Boruni ya, saya tanggapi sedikit. Nah, kau ngambil kata Allah itu untuk apa? Itu untuk sebutan. Itu Dewa, Theos. Kan Theos di situ. Kenapa nggak pakai Tuhan? Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Bibel luar Bukan. negeri itu di situ God. Dengar dulu, ini kita berbicara kebenaran. Diterjemahkan Bibel berbahasa Yunani, God, Theos itu diterjemahkan menjadi God. Kenapa masuk ke Indonesia jadi Allah? Allah itu nama sembahan orang Islam. Nama Tuhan orang Islam, nama proper name. Nah, kau untuk memplesetkan kau sebut-sebut Allah, padahal double L. Ibaratnya seorang maling menyembunyikan kemalingannya. Padahal itu Allah, double L, kecuali cuma satu hurufnya L, L-nya cuma satu, kau bisa sebut Allah. Ya kan? Nah, kalau kita menelusuri lagi, dari mana kau ngambil itu? Original Bibelmu kan Theos. Apa itu Theos? Dewa atau Tuhan, sebutan, gelar, bukan proper name. Itu Bang, silakan lanjut lagi. Saya luruskan aja si Roma ini. Memang Roma ini Bunda Boruni. Ayo. Iya, Alkitab kami kan itu sudah ada sejak abad 19 itu sudah ada. Pakai nama Allah, ya kan? Di mana di Bibelmu sejak abad berapa? Abad berapa Bibelmu? 19. Abad 19 itu sudah ada. Nah, sedangkan Islam itu abad 6, 7. 67 maksudnya? Ya, abad 6, 7, abad 6, abad 7. Oh, abad Kalau 19. Mana kau ini?
Aduh ya Allah. Cara Ternyata maksudnya kok ini. begini, kalau misalkan bahwa kamu mengklaim itu nama sesembahan kami, ya terserah. Kita Bukan mengklaim itu, memang faktanya begitu. Kalau Ya saya sudah. minta literasi Bibelmu bahasa Yunani, ada di situ kata Allah. Bibelmu itu ada di kanonisasi Bibelmu ada di abad 4, abad 3, awal abad 4. Itu Bibelmu, di situ Theos. Bibelmu kan bahasa Yunani. Kenapa tiba-tiba masuk ke Indonesia jadi Allah di situ, Theos itu? Padahal itu Tuhan. Kalau kau malu menyebut dewa di situ, Namanya Tuhan juga sebutan. terjemahan. Lah, Itu kan terjemahannya tapi salah terjemahannya salah. Terjemahan. Theos, coba kau cari terjemahan Theos itu. Apa itu Theos? Cari. Theos itu dewa. Kalau kau malu sebut dewa itu di Bibelmu, Tuhan lah. Seperti di luar negeri kan, Tuhan itu Theos itu diterjemahkan menjadi God. Harusnya God itu kan Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Harusnya gitu toh. Kenapa masuk ke Indonesia menjadi Allah, menjadi proper name, nama. Harusnya itu kalian pelajari, dalami dulu itu. Dari mana kalian ngambil itu? Kalau nggak ngambil dari Al-Quran kami. Bibel berbahasa Arab ada di abad 9. Bibel berbahasa Arab ada di abad 9. Malah kau tadi bilang 19. Kenapa sih? Kau ini kenapa ini nggak tahu sejarah-sejarah Biblosnya ya? Bibel berbahasa Arab itu ada di Kalau abad kamu bicara 9. Kita kan bicara Indonesia, Bunda, nggak usah bicara Aduh, sampai Arab kasihan sana. ya. Kalau bicara Arab sana, mulai abad-abab pertama. Saya tidak bicara Arab, saya bicara ini literasi tentang Bibelmu itu tahun berapa dikanonisasi. Dan itu tidak ada kata Allah. Manuskrip-manuskripmu itu Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus itu bahasa Yunani, tidak mengenal kata Allah. Theos atau sebenarnya itu Tuhan itu Arkontas. Theos itu dewa. Kenapa begitu? Karena di Yunani, Roma Yunani sana itu pagan. Makanya berseliuran dewa patung-patung. Benar kata Boruni ini bahwa di gerejamu itu patung banyak dicium-cium, dipuja-puja. Lanjut Bang. Ini aku cuma meluruskan tentang Allah ya, nama sembahan orang Islam. Bukan Nah, kalau sebutan, kami tapi kan menyebutnya, nama. kalau kami kan menyebutnya Allah. Itu sama seperti itu. Bunda. Dengar dulu Bunda. Sama seperti air ya. Air itu kan ada air dengan tulisan yang sama bahasa Indonesia, ya. Itu udara. Kalau kita air itu air, ya kan? Ya kan? Apa kau ini air? Kalau kita air, udara. Udara itu atau embun itu adalah kondensasi dari air, penguapan. Ketika kita nggak berbicara masalah ilmu IPA di sini ya. Bukan masalah IPA. Ilmu pengetahuan. Kita berbicara tentang Dengar dulu. original teks Bibelmu Bang. Dengar Bang, bahasa Dengar Yunani. dulu. Tidak ada kata Allah. Dengar dulu. Oke. Jadi di Alkitab kami ada kata Allah. Tetapi Gimana kasih saya originalnya? Ayo kasih. Jangan cuma tanya klaim. dulu Itu original. namanya klaim. Nggak Jangan boleh dulu begitu. Itu original. namanya klaim. Itu klaim itu. Kalau original Kalau nggak berarti ada itu bukan data. terjemahan. Namanya kita menerjemahkan. Ngerti nggak? Saya minta berarti kau nyolong, ngambil punya orang. Kata Allah itu ya itu nggak boleh. Kalaupun itu sesembahanmu, karena itu merupakan nama proper name sesembahanmu. Ya udah, ya nggak apa-apa. Ya kenapa kau maling? Masalahnya Bang, selain nggak kau maling, kenapa saya masuk tadi? Karena kau bilang itu sebutan gelar. Kau sudah maling Iya, Bang, ya memang, kau salah gunakan. Kau salah gunakan, kau jadikan itu gelar. Padahal bagi kami itu adalah nama, proper name, nama. Ya kami Nama Tuhan. kami yang memiliki konsepsi ketuhanan. Kami membuat. Terus kenapa Allah kau itu. nyolong? Lah, Kenapa siapa kau yang nyolong? Nggak pede dengan Theos. Sekarang saya Eh, minta datamu originalmu. Siapa? Sekarang saya Siapa? minta original Bibelmu, Theos. Original Bibelmu bahasa Yunani toh. Saya minta Nyolong data di dari situ. mana? Karena kau
Karena kau kepala batu, saya minta datanya, original Biblemu, kata Allah di situ. Ayo. Nyolong. Emang Ya, kapan kata, kamu kata paten? Biblemu, nih saya lihat ya. Kapan Kapan kamu kau memegang patenkan? Di dalam Al-Quran kami, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam Al-Quran kami ada kata Allah. Sekarang saya Kapan minta kau data di patenkan? Biblemu. Sekarang saya minta untuk pembuktian. Sekarang minta data di Biblemu ada kata Allah. Biblemu bahasa Yunani. Nggak ada kata Allah di Biblemu. Kalau ada tunjukkan. Kalau nggak ada berarti kau fix maling. Saya tegas baru kau baru ngeh kah? Kalau saya baik-baik kasih tahu kau ke kepala batu. Sekarang saya minta data di Ya, Biblemu tahulah ada kata Allah. Kalau bagi kami Allah itu bukan proper name melainkan Nah itulah kau sudah maling, kau membolak-balikkan suatu artinya. sebutan, Bisa kasih sesuatu lihat data ya. yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan nih. sesembahan Anda, ya kan? Nggak ada, kenapa kau maling? Nah, Ini saya kasih lihat. Sini saya kasih lihat ya. Saya kasih originalnya. Diam ke originalnya ya. Saya kasih originalnya ya. 1 Korintus 6:8 kita buka. Ini biar kau malu sekalian ya karena kau ngotot. 1 Siapa yang Korintus. Oh, nggak ada kemaluanmu ya. Oke, nggak apa-apa. malu. Ya, namanya juga maling. Kami orang Indonesia, kami punya bahasa Indonesia. Ya udah. Indonesia, Allah itu bukan bahasa Indonesia, itu nama. Nama itu. Bego kali kau ini jadi orang. Pantesan nih Boruni ini Kami meninggalkan bangsa Indonesia. mengatakan kau itu. Bahasa Indonesia. Allah itu bukan masalah bahasa. Bego kali kalian ya Allah. Nih. Saya kasih tunjuk data Kami ya. bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Ya. Nih saya kasih data Berbahasa ya. yang sama. Ya, berarti Bahasa kau itu nggak ada Indonesia. kemaluan lah. Nih, apa kata Ya. si Paulus di sini ya? Karena bagi kita hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan yaitu Yesus. Maksud kita originalnya Allah. Ini Allah ya. Kita hanya ada satu Allah nih. Allah nih kalau kita lihat ya. Nih originalnya nih. Latinnya. Theos. Theos ya. Ya memang benar. Originalnya diam. Ini saya buktikan bahwa kalian maling. Benar itu Boruni itu nggak pakai kata Allah itu. Itu nama sembahan orang Islam, proper name. Kita masuk di originalnya. Oh, di originalnya ya. Theos. Ini original Bible menit Theos. Kita lihat terjemahannya apa tuh Theos. Terjemahan. Nih, harusnya ini yang menempel di Biblemu. Theos, Tuhan, bukan Allah. Allah itu pemaling, Tuhan itu sebutan gelar. Gelar presiden itu, gelar Jokowi itu adalah presiden. Yang kau ambil itu nama Tuhan orang Islam, nama sembahan orang Islam. Ini Theos, Tuhan. Kita lihat apa Allah. Kita secara KBBI ya, karena kau menyinggung tentang kami bangsa Indonesia bla bla segala macam nih. Kita buka KBBI Allah. Nih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Allah diartikan sebagai nama. Nih nama ini kuculuk. Nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada pujaan umat muslim. Nama, kok maling kok jadikan sebutan, udah maling kok salah artikan lagi. Padahal nama. Tadi kan Theos itu Tuhan. Kalau kau malu pakai dewa. Ya toh, sebenarnya itu dewa. Dewa itu ya sebutan umum Tuhan. Harus Tuhan, kenapa kok pakai Allah di situ? Kalau nggak maling. Wow, ini ngeyel pula. Silakan Bang Bunda Boruni. Gitu kalau kita diskusi ya, berlandaskan data dasarnya, data-data KBBI itu Jangan cuma klaim. dicetak tahun kapan, ada tahun kapan, sementara pemakaian kata Allah dalam kitab suci kami sudah ada mulai dari sejak abad 19, tahun 1800-an. Ngerti nggak? 19. Kalau Al-Quran kami sudah ada di abad 7, abad 6, 7. Al-Quran kami sudah ada di abad
67 abad 7 tuh sudah dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Mushaf Utsmani udah ada di situ melekat abadi sampai sekarang abad 21 masih begitu, nggak ada perubahan, nggak ada editan. Udah dikodifikasi dari abad 7 bro. Oh abad 19. Dasar kuculuk memang nih, pantesan nih banyak denom-denom ya. Boruni. Itu terjemahan. Lanjutkan Boruni. Hantam Kata dia dengan itu- patung-patungnya itu. Kata itu enggak ada, itu milik universal, ngerti enggak? Di mana buktikan? Mana datamu? Mana datamu? Mana datamu? Mana Universal. datamu? Kata Allah itu milik universal mana? Mana datamu? Mana datamu kata Allah universal? Kalau enggak ada datamu kau kulempar ke tempat sampah. Kau kulempar ke tempat sampah kau. Maling kau, dasar Begini, maling Romo. kau. Romo, sebenarnya siapa yang kau ikuti? Yesus, Allah, YHWH, atau Kristus? Itu otoritasmu. Jadi kenapa marah orang? Enggak punya jati diri dia, Boruni. Enggak punya Ya. jati diri dia. Jadi teman-teman ini kenapa marah ya? Sebenarnya saya kena di sini karena memang di dalam Bible itu sendiri Allah itu penyesat, mesum, bun-bun, dan juga pelin-pelan. Dan mereka tidak mau sesembahan mereka itu bercampur aduk dengan pemahaman kita. Itu pertama. Ya. Kamu aja, Jadi bukan Romo kita. harus memiliki pendirian. Nggak usah dulu kau bela yang lain, selamatkan dirimu. Kamu itu kan Siapa yang kau ikuti? utusan sibilisis. Jangan sama-samakan dengan saya. Karena gini Romo, Kamu ya, kamu bentar. aja. Karena gini, kalau kau Kamu nanti itu mati, sibilisis. kalau kau nanti mati nggak tahu siapa yang menerima kau. Yang kedua, permohonan doamu itu nggak nyampe. Sampai hari ini, ya, engkau belum meminta di dalam namaku. Jangan salahkan Yesus. Karena doamu belum terjawab, kan begitu. Enggak usah urusi orang, urusi dirimu sendiri. Karena kau kan memakai Bible, kita sama-sama memakai Bible nih. Enggak ada urusannya. Enggak ada urusannya. Ya terserah. Ya, yang jelasnya kau itu memang pagan, harus kau keimananmu akui. sendiri. Iya Urus kan? keimananmu sendiri. Yang kedua, kau dikatakan teman ini maling, ya terimalah Bagi itu. kami umat Kristen, kamu itu utusan sibilisis yang dari padang gurun, yang dulunya tempatnya di gua. Padang gurun. Iya. Saya Boruni Yesus Iya kan? loh, sadar nggak kau dalam ucapanmu? Kamu itu iblis. Yesus yang dari sorga. Tara Yesusmu kan dari Israel. Kamu Dari itu. Israel nggak ada utusan Yesus, nggak ada. sibilisis. Tanya itu semua jemaat Yahweh. Nah ini, kau pahami itu. Keluarkan kata Yesus dari bibirmu. Aku akan mengunci bibirku. Itu. Ngomong kau sama romomu. Kamu itu udah mencuri kitab suci kami. Kamu pelesetkan sesuka jidatmu. Dasar manusia sibilisis nih kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya udah aku matur. Waalaikumsalam Pak Matius. Nah ini Pak Matius baru mau alap ini. Kalau Romo sama Ibu Borin Ini kan Romo tadi ada dengan saya dia, ada baku debat dengan saya, tapi dia lari. Tadi ini dia baku debat dengan saya di TikToknya Bang Blender, tapi dia lari sama saya nih. Udah lari dia tadi nih. Romo ini. Ya udah kamu mau ngomong apa, Bang Matius? Kamu di sini jangan menunjukkan kebodohan. Hah? Di sini kamu menunjukkan satu kebodohan. Kamu tidak sadari, kamu di sini menunjukkan satu kebodohan. Justru itu Kristen-Kristen yang berakal, mereka langsung berbelok jadi mu'alaf karena kebodohan-kebodohan kamu sendiri. Hah? Kamu tadi kenapa lari sama saya? Buku debat lari. Kamu belum jawab siapa pertanyaan tadi. Di sini kamu jawab. Bisa kamu jawab lagi di sini? Hah? Bisa tidak?
Ayo, jangan cuma diam. Bisa tidak jawab pertanyaan? Ya, tanyakan aja apa yang kamu tanyakan. Yang saya tanyakan tadi itu, Allah itu di Al-Quran kan ada perintah untuk sembahlah aku dan dirikan sholat. Di pertanyaan saya ini, di mana Bible Yesus mengatakan sembahlah aku dan dirikanlah ibadah-ibadah di gereja? Di mana itu? Sedangkan ibadah itu bukan perintah Kristen, bukan perintah pendeta, bukan perintah Yesus, perintah Paulus. Nah, kalau Yesus seorang Tuhan, bagaimana dia tidak memerintahkan ibadah di gereja? Paulus memerintahkan ibadah di gereja. Siapa yang kamu ikuti? Paulus, Yohanes, dan lain-lain, atau Yesus? Kedudukan Yesus di sini kamu anggap seperti apa? Saya kasih contoh sama kamu kan tadi, seandainya kamu punya anak, apa anak kamu harus mengikuti kamu atau mengikuti tetangga? Dia mau turut sama kamu menurut kata-kata kamu atau tetangga? Kalau Roma mah ngikutin tetangga, kalau Roma mah udah jangan ditanya itu, dia ngikutin tetangga lagi. Kamu tidak bisa jawab tadi, kamu lari. Kamu buktikan di situ. Kalau Al-Quran ada, di situ Al-Quran sudah membuktikan perintah memang dari Allah langsung melalui para rasul, nabi-nabi dari nabi-nabi semua. Apa yang Allah katakan, Nabi katakan juga. Bukti sama di Al-Quran. Dari ribuan jutaan puluhan tahun sudah terbukti. Nah, kamu tidak bisa jawab. Di sini kamu buktikan sama saya satu kelebihan Bible itu, Bible kamu. Satu contoh kitab suci Al-Quran sudah terbukti bahwa yang mana isi Al-Quran itu dari puluhan ribuan tahun sampai sekarang terjaga baik, tidak diganti-ganti di kotak-katik. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bible kamu masih bisa digonta-ganti, masih bisa dirubah-rubah? Kenapa? Al-Quran terjaga dengan baik dari zaman dulu, sekarang dijaga baik-baik, tidak ada ditambah, dikurangi, tidak ada. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bible bisa dirubah-rubah? Apa itu bisa dinamakan kitab suci yang harus kamu imani? Coba kamu jawab itu. Jangan lari kau di sini. Di sini jangan kau modal congor, modal tipu-tipu. Jawab. Tidak bisa berbicara, tidak ada ilmu. Kalau mau cari ilmu itu bicara dengan bicara terus. Gimana mau jawab? Silakan kamu jawab. Jawab. Saya diam, kamu jawab, saya mute. Izin turun bang, Kapan kamu jawab? Lama sekali kau berbicara ini. Kapan? Sabar-sabar, mau lihat di Google. Hai, buka Google dulu. Memang kopet Tuhan ini di Google. Kopet kitab ini di Google atau di Bible? Susah kamu ini, susah. Kapan kalian ini otak mau lurus? Susah kalian ini. Siapa itu Yesus mengatakan kamu bodoh kayak Kristus? Bodoh kamu Kristus. Yesus kamu anggap Tuhan, mengatakan kalian bodoh. Ini buktinya, satu bukti ini dibuktikan memang kalian ini bodoh. So ditunjukkan data-data di Bible, yang mana Tuhan itu, yang mana Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Yesus datang di dunia ini lewat lahir dari rahim Bunda Maria. Kamu bilang Tuhannya Bunda Maria Yesus. Bagaimana ini Tuhanku anakku ini? Masa anaknya Tuhan? Berarti dia lagi menetek anaknya jadi Tuhan. Di mana pikiran kalian ini? Penghinaan kalian ini sama Tuhan kalian ini sangat. Kalian bilang Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Enak-enak saja kalian ini. Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Kalian tak tahu itu kalian menghina. Setelah Yesus
tidak berbuat dan memanggil Bapak, Bapak, di mana kamu? Kalian bilang itu kemanusiaannya. Semua kata-kata yang keluar dari Yesus kalau bilang itu ada artinya beginilah, beginilah. Hah? Kalian ini sebenarnya apa yang ada di otak sama kalian ini? Apa? Pikiran apa kalian ini? Buka otak baik-baik, buka pikiran. Saya ini Matius. Assalamualaikum Matius. Wassalam. Saya ini Ya. mau meluruskan otak kalian, kamu Kristen, agar bisa taubat sadar yang keluar dari sesat ini, kesesatan. Itu saya bukan urusan saya. Kamu mau masuk neraka itu bukan urusan saya. Tapi di Islam itu mengajarkan bagaimana Ustadz bilang itu binanas itu Hablum berbagilah minanas. ilmu biar satu ayat itu bagi ilmu Oh, satu itu ayat menyampaikan. Riwayat Siapa Ahmad. Ustadz bilang Riwayat Matius tidak Ahmad. usah pusing. Hei. Bagi ilmu Woi, sampaikan. sama gurumu. Woi, Matius, kau lagi dikoreksi. Hah? Dengar dulu gurumu. Iya, saya dikoreksi, saya terima. Kamu kalau dikoreksi tidak terima. Kita itu koreksi harus kita terima. Semua punya kekurangan, tidak ada punya kelebihan. Kamu punya kekurangan, ditegur tidak terima, marah. Bibel kamu dibaca, kamu marah. Hah? Bala-bala ini bagaimana? Kita itu kalau ditegur itu namanya belajar. Saya ini belajar, baru 3 bulan belajar. Hah? Tidak sombong. Begitu. Tidak bisa kita sombong. Begitu. Belajar ilmu. Kamu kalau kepingin mau cari siapa Tuhan sebenarnya itu, saya mau kasih tahu sama kamu, Rama. Coba kau buang dulu rasa egois kamu itu. Ini saya di sini bukan mau mengajak kamu untuk masuk Islam, urusan kamu itu. Tapi di sini saya membuka pikiran kamu baik-baik. Coba kamu berdiam sejenak, pikir sejenak dulu. Hah? Bibel kamu baca, tidak usah melibatkan pendeta. Jangan dulu kamu bertanya sama pendeta. Tidak ada pendeta jujur selagi dia masih di lingkung Kristen. Dia tidak akan jujur kepada jamaatnya, tidak akan. Kamu sudah besar, ada sekolah, ada pendidikan. Tidak perlu bertanya. Silakan kamu cari tahu sendiri. Apa Bibel kamu ini bisa dinamakan kitab suci yang bisa dipercaya, menjadi pedoman hidup? Itu kamu cari. Belajarlah, kamu buka. Setelah kamu buka, kamu bedakan perkataan Yohanes, Paulus, dan lain-lain itu dipersamakan dengan Yesus. Perkataan Yesus sama tidak, berbawaan tidak. Kalau beda, berarti di situ berbalak-balakan. Masa Rasul sama Tuhan beda-beda? Tuhan mengatakan begini, Yohanes mengatakan begini. Masa Rasul dengan Tuhan? Kalau tak sadari kalian ini di gereja cuma mengikuti perkataan-perkataan Paulus, Yohanes, Matius, Lukas, semua itu. Yesus ini kalian tidak pakai perkataan Yesus. Jadi kedudukan Yesus ini kalian cuma bikin sebagai hiasan. Oh, dia Tuhan dan menembus dosa. Di mana? Kalian saja tidak pernah mengikuti dia. Kalian itu kalau sebagai anak nurhaka kepada orang tua. Di mana perkataan Yesus pernah kalian ikuti? Satu biji pun tidak ada. Cuma cinta kasihlah. Andalan cinta kasih. Saya berikan tahu sama kamu. The Kristen mengajarkan cinta kasih itu bukan kepada manusia, kepada iblis. Bukan lebih dari. Malu kamu sebenarnya, kamu malu. Jangan lari kau. Lari. 2 kali lari dari sini. Lari lagi. 2 kali, malu itu, malu. Matius ganteng dilawan. Sudah 2 kali dia lari itu, 2 kali. Bodoh itu orang, tidak bisa jawab. Sudah 2 kali dia lari. Matius. Blender sama blender dia lari. Di sini dia lari lagi. Matius. Dan itu bukti satu-satunya kalian pikir itu. Ya. Matius. Satu bukti itu. Ya.
kemarin Batuk. kemarin katanya Mikana kabur ya sama Matius ya. Mikana. Bukan cewek saya, siapa cewek? Iya, maksudnya kabur dalam pelukan Matius. Sudah tuh. Kita biar dulu itu. Orang ini dia ini tidak ada sakit, dia lagi sakit tuh di rumah sakit sekarang. Lagi di Oh, rumah kenapa sakit. nggak ditengok? Kenapa nggak ditengok sama Mau Matius? melihat bagaimana nih, tidak tahu pejauh. Cuma tadi malam Iya. saya pergi sama Bang Superboy tadi malam, Bang Superboy. Matius nanti Tadi malam tengok Mikana bawa bunga. Kalau bisa bunganya bunga Kamboja, Matius. Bunga Kamboja. saya ini pusing mau, dan dia tidak mau masuk mualaf, mbak keras di Kristen. Saya mau panggil mualaf tidak mau, jadi serba salah. Bagaimana ini? Aduh, kenapa mainan Masuk, hilang? Bang Dewa? Gua lagi di masuk. jalan dulu, bentar ya. Iya. Kalau Mikana mualaf, Matius mau nikah sama Mikana? Saya Mikana. tadi malam dari sama Bang Superboy. Mau saya ada ajak deh ini, saya panggil dulu mau mualaf. Saya panggil mualaf dulu dia ini. Pelan-pelan saya panggil dia, panggil. Cuma ada punya orang tua itu yang keras, hati itu keras sekali. Memang Kristen sudah memang fanatik begitu. Jadi saya ini pelan-pelan dulu kasih balander bantu saya. Lagi balander ada bantu bagaimana Mikana mau mualaf supaya semua jadian dengan saya kawin. Sudah semua gitu. Kan Mikana bau, Matius. Memang suka yang bau-bau. Mikana. Itu gampang, Iya. kasih mandi pakai minyak wangi, pakai sabun Samsung. Jadi Mandiin nanti Bisa ya sama sama. Matius ya. Mandiin nanti bisa ya. tuh. Bisa Siap, mandi siap. tuh, bisa atur Dewa, sama. Dewa doakan ya Matius ya. Semoga saja bisa. Mikana mau mualaf dan menikah sama Matius. Iya, bisa Kalau tuh. misalkan nanti, kalau misalkan tahu bener Matius jadi nikah sama Mikana, hotelnya Dewa yang bayarin Matius. Ya. Serius ini? Serius ya? Ya, hotelnya Dewa Hotel, yang ya? tanggung, Dewa yang bayarin. Cari hotel yang paling mewah Matius Amin, ya. amin. Tapi ingat Matius, Saya ini lagi berpikir ini. Matius, hotelnya yang bisa pakai BPJS. Hotelnya cari yang bisa pakai BPJS Sudah ya. beres saja. Atur saja itu. Berapa malam di situ? Paling berapa malam? Mau tidur? Bebas. Mau bayar Selama berapa malam mau tidur? selama hotelnya pakai BPJS, bebas mau berapa malam terserah. Terserah ya. Dingin itu ada AC, dingin sekali. Saya tidak bisa dingin, mau batuk. Oh, Bisa gitu. dingin saya batuk-batuk. Tidak ada yang Iya, tidak ada iya. AC begitu, yang tidak pakai AC saja. Siap. Yang tidak pakai AC, yang tidak dingin begitu, saya tidak bisa mau didingin, mau batuk. Oh, Yang biasa saja. Oh, yang Murah-murah biasa. saja, Yang murah-murah. Ini yang handuknya kecil atau handuknya gede? Handuk kecil atau handuk gede? Kan ada dua. Handuk yang besar supaya mau mandi kan handuk yang bisa besar. masukkan. Besar. Iya benar. Bisa ini tuh. Siap. Nanti cari yang murah-murah saja. Nah, yang jangan pakai AC dingin saya. Tidak bisa di AC dingin. Mau demam goyang. Mau ke demam goyang mau tidak tahan dingin. Oh iya. Jadi bebas berapa malam tidur di situ. Bebas terserah Matius. Kalau mau pokoknya. tinggal di situ bisa, semua tinggal di hotel. Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Oh, kasih tahu sama blender ini. Siapa bilangin dulu nama? Bang Dewa. Dewa. Oh Iya. nanti saya bilang blender ini Dewa mau saya kawin demi karena dia mau bayar, mau tinggal, dia mau traktir bayar hotel. Mau tinggal di situ. Oh iya saya Iya, kasih tahu iya. Pak dia. Kasih tahu ya. Saya kasih tahu supaya kan blender tahu karena saya ini dapat murid. Blender pemurid saya ini, jadi saya mesti. Berarti nanti Dewa harus tahunya begini, yang tidak menggunakan AC, handuknya handuk yang besar ya, bukan handuk Besar, yang kecil ya. Ya. Nah, tisunya ada nggak tisu? Teso itu rencana mau kasih minum.
supaya Oh, iya, kan siap. cepat ada anak begitu. Tapi soal kedua itu, Matius, soal kedua, Matius, ya, kalau jadi saya ikut nyumbang ya. mau nyumbang apa ini rencana? Apa aja yang belum ada? Apa ya? Ya. Terserah lah, terserah saja. Iya. Mau ikhlas saja mana? Tenang. Ini ikut berbahagia, ikut menyumbang, ikut berpartisipasi ya, Matius ya. Ini sepatu, Oh, sepatu, santai, sepatu. santai. Itu dewa. Sepatu. Sepatu saja, saya suka sepatu. Oh, sepatu. Yang Sepatunya pakai di kanan hotel. kanan semua apa kiri semua, Matius? Terserah. Yang penting dapat nomor kaki sama dengan saya. Tidak, yang penting ukuran sama. Siap. Berarti kanan Bukan semua sama. berarti nanti ya? Kanan semua ya? Bisa. Waalaikumsalam Bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bisa sama itu. Bang Yang Matius, penting sama ukuran. Bang Sama Matius, ukuran bisa di ini tuh. Bang Matius mau Bisa. Quran. Ada saya punya di sini ada. So dikasih. Ikro. Bukan warna-warni, cantik kali. Saya ada ikro di sini. Jadi kalau mau tinggal di situ bisa, biar mau tinggal terus bisa. Bang Dewa, bisa Bang Dewa. Ya, kenapa Matius? Jadi Kenapa, kalau kenapa? saya mau tinggal di situ bisa, tinggal terus dan di hotel. Bukan dan cuma makan. bisa bisul, bisul pokoknya. Terserah Matius mau Spesial berapa ini. lama. Mau berapa Mantap lama terserah ini. nanti ya. Ya, Terima kasih nih, saya mau kasih tahu Belanda ini. Mau bilang Ya, kasih tahu dari Mahadewa, Mahadewa ya. Saya sepolo kamu, sepolo. Siap, Matius, siap. Matius, Mahadewa, saya mau dapat lupa kopi nama ini. Ya. nanti kalau ke Bang Dewa jangan lupa mampir ke tempat aku ya, banyak tisu magic di sini. Mau kasih minum itu. Segampang itu, bos. Jangan khawatir, abang bos. Siapa ini nama ini? Sudah tidak tahu nama ini. Muhammad. Siapa? Muhammad. Muhammad. Nanti gampang itu. Bisa diatur itu Bang Muhammad. Nanti gampang itu. Pokok Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya semua bersatu setelah aku. Waalaikumsalam. Kok bentar. Ini si Melani gimana kok? Gak nakal dia kok? Tahun. Hah? Enggak, aku nggak nakal. Enggak nakal. Oh, bagus lah kalau gitu. Naik apa itu? Saya belum ambil itu ya. Nah, ini ada pendeta kok pendeta Gimana caranya? Roket. Kalau udah lama kali hilang. Pak Pendeta dengarkan, Pak Pendeta. Pak Pendeta ini Matius malah jadi mualaf Pak Pendeta. Pendeta cegah dia. Saya ini tadi aku dapat dengan Romo. Dia sudah lari. Romo. Siapa itu? Nama itu. Sudah lari dia. Dia itu 2 kali lari. Tadi sama Bang Belanda dia lari. Saya di sini lari dulu lagi. Kalau di daerah mana? Tidak bisa aku dapat dengan Saya saya. dari arah PGC. PGC berarti dia nanti muter balik dong. Terbalik ya. Terbalik. Muter baliknya kan di hampir di apa tuh? Di Muter balik saja yang itu. flyover di bawahnya. Ya, jangan di bawah tapi di atas. Ya kalau nanti ke sono ya ke Bekasi ini muter lagi. Tuh dari PGC. Bentar kok ini si pendeta lagi Saya nggak mau apa sih Pak Pendeta Robert? Jangan masih. Oh ya satu. Ini pendeta yang satu ini. Oh putar bang. Terus dari Oh loh, pendeta ini. Silakan Pak Matius, ini Melani masih jomblo. Matius silakan Pak Matius. Tidak bisa. Gila dong. Sorry, maaf, belum bisa. Saya ini masih setia sama Mekana. Ada sakit ya? Iya, Mik. Belum bisa. Nanti sabar dulu ya. Karena Melani sabar ya. Ada yang lagi serak itu loh Mel. oh iya Mikana si Bang siapa namanya itu aslinya kan cowok Mikana itu. Jangan kasih tahu Mel, patah hati tadi Mel. Oh iya. Dia pakai. Ayo bantu nih toke layar dulu biar tidak ditombak ini TikTok. Siapa yang di bawah yang SMS
bantu toki-toki layar ya, supaya ini kuat ini TikTok tidak ditombak ya. Nih Matius gimana Bantu, sih Matius? Kemarin udah diajarin Yang di bawah Matius. ini jangan cuma menonton. Matius, Bantu toki-toki bukan, layar. bukan Gratis, toke-toke, bukan toke-toke, kececak-cecak. Kemarin udah diajarin masih salah juga. Toki-toki layar. Toki-toki. Nggak tahu. Sadar diri. Udah, Pak. Bantu toki-toki layar yang di bawah yang bahasa mes. Matius salting gara-gara tadi sama Melani salting dia Matius. Di bawah jangan cuma menonton, bantu Abuya. lab oren, Ya, coba kok. di lab oren. Jadi Melani ini selama Buya nggak online nih kasih sayembara. Siapa yang bisa nalokin hati saya jadi suami saya gitu. Melani ini so janda atau masih cewek? Iya, kau masih kan. Gimana sih ini? Cewek lah aku, suaranya mah kayak cowok Pertanyaannya aku. masih janda apa cewek? Gimana sih pertanyaannya? Masih janda apa cewek? Astagfirullahaladzim. Loh, Ustadz, So Ustadz, ini ya. ini kok, Bang Robert kemana? Yang Kristen kok nggak, ini turun? Kristen bersera dari tadi. Robert malah ngomong sama siapa kagak jelas tuh pendeta yang satu. Nah, silakan ada game over di bawah. Oten naik ayo Ten. Kami butuh hiburan Iya. ya Ten. Iya, naik. Ya, ini apa? Bang Matius ganteng. Ya. Kau Ya. pilih gadis apa janda? Kalau gadis itu menarik, janda lebih menggoda. Kau pilih mana? Ayo janda dia pagoda. Aduh, Janda. Melani kalau gadis sudah jadi tuh dia. Nah, Melani ini janda atau sukawing? Sudah nikah atau janda? Sudah menikah atau janda? Ngomong-ngomong kayak gitu ah. Saya masih gadis. Saya tidak mau gadis, saya Kok suka kalau ada janda. Oten, Mel kalau ada Oten naikin. Ini Matius malah PDKT sama Melani kagak jelas. Ini room bukan biro jodoh. Wah, kagak jelas tuh. Tidak. Saya ini tidak mau cari cewek, mau cari janda. Yang ini, soalnya kalau cewek itu mau kawin mahal, mau lamar mahal sekali. Kalau janda masih aku mengerti. Aku Oke, saya. sapa tamu begitu. baru nih Bang Lexu, Islam atau Kristen? Selamat malam. Lexu. Bang Lexu. Ini namanya aneh ya, Bang Lexu. Tuan Monitor Joro, Bang makasih Lexu. banyak Tuan Joro. Bang Was Nggak kalau ada mau kirim suaranya. jangan mawar. Bang Was kalau mau kirim jangan mawar ya. Mawar nggak Iya, jangan mawar. nggak ada ini. Nggak bisa diambil. Ganti sama Kasihan. kopi. Ganti sama kopi aja ya. Saya juga sering minum kopi. 2 gelas satu hari, mau minum 3 gelas. Minum kopi, Nggak nanya. kopi hitam. Nggak nanya, Matius nggak nanya. Nanya siapa nanya? Kamu nanya. Bertanya-tanya. Iya. Bang Harisan, izin sapa tamu baru Bang Harisan, Islam apa Kristen? Selamat malam. Bang Harisan. Bang Harisan monitor. Udah duduk belum nih host? Bang Harisan. Panggilan yang banyak Bang Harisan. Oke lah, diturunin aja ya. Gak ada suaranya. Oke, Bang Dewa lanjut. Jadi Orang Penyembah batu Matius. bangunan naik, jangan ngomong doang, naik. Penyembah batu bangunan. berarti Melani ditolak ya sama Matius ya. Melani Iya, ditolak orang ya. ini nih, ini di atas ini Ustadz ini orang Palestina ini, Palestina. Iya kenapa? Ya, mereka ini masih surga ini. Orang-orang Insyaallah, masih surga ini. Insya Allah, amin. Nah, yang di bawah ini bantu-bantu orangnya, kirim-kirim paus Orangnya. supaya mereka kasihan bisa beli-beli apa di sana ada perang ya. Ya, bantu-bantu sama mereka ini, bantu sama mereka biar mereka bisa ada Bang Dewa. beli-beli. Bang Dewa, Matius Iya. ini mualaf loh Bang Dewa, udah tahu ya? Udah tahu, udah lama. Bantu-bantu yang di atas Ini ini ininya Bang mereka Blender. berbagi-bagi ya, berbagi-bagi, bersedekah ya, bersedekah untuk di Palestina ini ya. Iya, Matius memang hati Matius sangat mulia luar biasa. Jangan dibagi ke Matius, nanti kalau berbagi paus sama Matius nanti pakai biaya kawin sama Melani bahaya. Amal ibadah diterima Nah, ini ada Oten, ada Oten. Lanjut ya. Oke, salam. Iya, Bang Edis ya. Bang Edis ini Kristen apa Islam? Bang Edis? Puji Malah? Tuhan,
Kristen. Puji Tuhan Kristen. Dia Tuhannya Oke. Edis itu, namanya Edis gimana sih? Itu tuh kan mengucat. Di mana menghujat? Daripada aku nyembah Muhammad, ya kan? Mel sama Daripada Koko. nyembah Oh, Mel. bagus Mana Tuhan Yesus. kamu buktikan kalau orang Islam itu menyembah Muhammad. Kasih bukti. Bentar dulu ya, biar aku ngomong. Iya, lah. iya. Tapi kan yang Ya, bilang satu-satu, tunggu. nyembah Muhammad Harus ada dengerin dulu, harus ada itunya, harus ada moderatornya. Ini kita mau bahas apa dulu nih? Temanya apa dulu? Temanya kontradiksi di dalam Bible. Oke, Sama di kontradiksi di dalam Bible dan di dalam Al-Quran. Oke, siapa yang mau duluan nih? Ini Bang Dewa duluan, boleh? Silakan. Siap, kita langsung bertanya aja. Soalnya orang sekelas Oke. kayak gini kan nggak mungkin punya ilmu gitu kan? Oke, Betul tidak? siap. Nah, Silakan. baik. Nah, di dalam Bible, di dalam Matius 1 nomor 16. Aduh, ini. Woi. Di dalam Bible, di dalam Matius 1 nomor 16, itu bapaknya Yusuf itu adalah Yakob. Itu Matius 1 nomor 16 ya. Bapaknya Yusuf namanya Yakob. Sementara di dalam Lukas 3 nomor 23, bapaknya Yusuf ternyata Eli. Mana yang benar? Mana yang salah? Silakan. Tapi jujur sih kalau soal apa itu ya masih belum kurang aku dalamin itu ya. Loh, Karena tadi aku ya- sepakat katanya. Enggak, sebenarnya ya cuman bertanya biasa aja tadi aku di atas ini sih. Baik, Ya, sekali kalau lagi terlalu ya. dalam enggak. Baik, Ya. sekali lagi ya. Yang namanya kitab suci itu tidak mungkin yang namanya terjadi kesalahan ataupun kontradiksi ataupun monopoli dari kata-kata. Sedangkan di dalam Bible sudah jelas ya di situ ya. Silakan baca ya. Matius 1 nomor 16 itu bapaknya Yusuf namanya itu Yakob. Di sini terjadi kontradiksi. Di dalam Lukas 3 nomor 23, bapaknya Yusuf ternyata Eli. Pertanyaannya, mana yang salah, mana yang benar di antara kedua kitab ini? Di antara kedua ayat ini, silakan. Oke lah Bang. Tapi aku nggak bisa jawab sih itu, karena aku ya seharusnya itu yang tahu itu Pak Pendeta dari kami. Dengan saya saja, kesedabat dengan saya saja ini. Siapa bagian ini? Oh gitu. Ya udah, Dengan saya kalau saja begitu ini. kalau tidak tahu itu, sebentar Pak Matius ya, sebentar. Kalau tidak tahu itu, kita lari ke ayat yang lain. Ayat yang lain ya. Kita tahu di dalam 1 Raja-Raja 4 nomor 26, Salomo mempunyai kuda itu 40.000. Ingat ya. Silakan dibuka kalau tidak percaya. Di situ dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4 nomor 26, Salomo mempunyai kuda itu 40.000. Nah, di dalam 2 Tawarik 9 nomor 25, ternyata Salomo punya kuda hanya 4.000. Mana yang benar, mana yang salah? 40.000 atau 4.000? Silakan. Enggak sih, ya kalau soal untuk apa itu ya Bang, ya kalau soal ayat ya aku jujur aja aku ya kurang tahu juga ya, hampir sama lah sama ya kayak anak-anak muslim yang lainnya gitu. Orang Baik, kalau muslim lah begitu si Edi suruh naik ke sini aja. Ya masih belum kurang mendalamin gitu. Baik, kalau begitu si Edisnya suruh ke sini. Nanti saya kasih pertanyaan seperti itu. Edisnya aja langsung suruh sini. Kalau enggak pendetanya suruh naik ke sini aja. Suruh naik ke sini pendetanya. Ya. Bang, oke lah Bang. Apa boleh aku bertanya Bang? Satu Bang, pertanyaan. bagaimana Abang mau bertanya kepada kami, Bang? Sementara ayat di dalam Bible aja Abang tidak tahu. Abang modal apa naik ke sini, Bang? Modal apa Abang naik ke sini? Ilmu tidak punya, tidak punya, ya kan? Bisanya cuma menghujat di bawah. Ternyata pas Bukan begitu naik ke menghujat, atas, Bang. Abang tidak bisa apa-apa. Tapi seharusnya tadi kan yang suka menghujat itu siapa sebenarnya? Yang mana, Ya. Bang? Menghujat kami di mana, Bang? Di mana kamu Dari menghujat? kaum kalian lah Bang. Yang mana, yang mana? Contoh. Coba perhatikan komal-komal ya. Ya, kasih Muslim contoh, Bang. Yang lainnya Kasih tuh. contoh, Bang. Sering Hujatannya itu yang mana, Bang? Ya. Contoh. Ya salah satunya yang sering-sering aku nampak ya. Ya, yang mana? Yesus bukan Tuhan, dan kadang-kadang pun ya ada orang-orang dari Muslim itu bilang kalau di salib Yesus itu ada jin kafir katanya. Oh, Jin itu apa masalah UAS ya, masalah UAS ya, betul ya.
Anda tanyakan kepada UAS saja langsung, ya. Kalau misalkan seperti itu kisah lama, jangan pernah dibongkar lagi. Nah sekarang, abang ketika mengatakan mengenai soal penyaliban itu, kenapa kami tidak percaya dengan penyaliban? Karena terjadi yang namanya kontradiksi. Makanya di sini kita bahas kontradiksi yang ada di dalam Bible. Di dalam Wahyu 11 nomor 8, Tuhan abang itu disalib di Mesir. Sementara di dalam Matius 27 nomor 32, Tuhan abang Yesus itu ternyata disalibnya itu di Golgota. Pertanyaan saya, di antara kedua yang kontradiksi ini, antara Wahyu 11 nomor 8 dengan Matius 27 nomor 32, mana yang benar bang? Disalib di Mesir Bang. atau disalib Bang. di Golgota? Oke. Yang pertama abang bilang tadi kan, di kitab yang satu itu di Mesir, baru di Golgota. Boleh aku apa boleh aku nengok yang kitab dari Mesir itu, yang barusan abang bilang tadi dari Mesir? Wahyu 11 nomor 8. Silakan abang buka. Wahyu 11 nomor 8. Orang pas naik. Oke, siapa izin tamu baru nih, hantu Irang, selamat malam, Islam atau Kristen? Bang hantu Irang. Oh, dia Ustadz. Dia Ustadz. Oh, Ustadz. Oh, maaf. Oke, lanjut. Tad, Waalaikumsalam Tad. Hei, Tad. Oke bang, oke. Paham aku itu bang. Baca satu perikop aja. Bila perlu baca satu perikop. Saya udah baca satu perikop. Yang bisa diperbesar aku bang. Bisa. Ya, silakan. Baca aja, dibaca. Kan yang ditulis ya dari sini kan, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani tersebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Cuman kan yang dibilangnya di mana juga, berarti belum dikatakannya di situ kan Yesus kan di situ kan bang. Bang, ya, yang berada Tuhan di yang Mesir itu siapa, Bang? belum ditulisnya situ kan Yesus kan yang ada di situ, tapi yang lebih jelasnya dari Golgota itu. Satu-satunya Tuhan yang disalibkan itu Tuhan siapa, Bang? Satu-satunya, Bang. Kepercayaan agama atau ajaran manapun juga yang Tuhannya disalib itu Tuhan siapa? Oke, Bang. Kalau yang disalibkan itu ya memang Tuhan dari Kristen, tapi ya kalau dari nggak usah tapi, bentar. Karena kan tidak ada satupun juga ajaran baik dari Buddha, Hindu atau ajaran manapun juga yang Tuhannya disalib itu tidak ada bang. Selain itu adalah kekristenan. Ya. Nah sementara di dalam Matius 27 nomor 32 Yesus disalib di Golgota. Jadi yang di sini yang salah yang mana? Yang salah. Tapi kayak gini ya bang, coba dibandingkan. Kalau dari Wahyu 11 ayat 8 ini kan belum disebutnya di situ Yesus Kristus ya. Tapi kalau yang di Golgota itu lebih jelas ya kan. Cuman ya yang kalau dari Wahyu dari sini kan, ini cuman sekedar penjelasan gitu. Udah? Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, baik. Jadi jelas di situ ya. Kita tadi kan membahas mengenai soal kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran sama di dalam Bible, dan ternyata orang ini tidak memiliki yang namanya ilmu ataupun pengetahuan mengenai soal Bible. Buktinya dia tidak pernah yang namanya membaca Bible, tidak mau tahu, yang penting Yesus disalib, yang penting Yesus Tuhan. Sementara terjadi yang namanya kontradiksi di antara dua kitab itu. Di dalam Wahyu 11 nomor 8 itu Yesus disalib, Tuhan mereka itu disalibnya di mana? Disalibnya di Mesir. Di Mesir, jelas di situ ya. Satu-satunya agama yang Tuhannya disalib hanyalah Kristen, satu-satunya agama. Apakah agama Hindu, Buddha, Konghucu atau agama manapun juga ada yang disalib Tuhannya? Tidak ada, hanyalah Kristen yang disalib. Sementara di dalam Matius 27 nomor 32 di situ yang disalib, Yesus disalib di Golgota, di Bukit Tengkorak. Jadi di antara kedua ini, mana yang harus kita pegang, mana yang salah, mana yang benar? Tidak mungkin kedua-duanya benar, tidak mungkin kedua-duanya salah. Bisa jadi kalau kedua-duanya salah, itu kemungkinan besar. Tetapi kalau kedua-duanya benar, itu nonsen. Itu tidak mungkin. Ini turun ya? Dewa sekali ngomong kabur Bang Dewa, ya.
Ya. Kabur dia kabur. Oke, izin sapa tamu baru Bang Andika. Bang Andika, selamat malam. Bang Andika. Malam Bu, malam. Iya, Kristen ya Bang ya. Oke, temanya kita sekarang kontradiksi antara Bible dan Al-Quran. Oke, Bang mau bernarasi dulu, silakan. Oh iya, kalau ditanyakan tentang wahyu tadi itu kan penglihatan atau kadangkala kita bilang mimpi, jadi susah mau diterjemahkan gitu. Begini aja kita masing-masing, tapi tidak menghujat ya kalau bisa, karena ini kan diskusi lintas agama. Jadi Anda bertanya, Pak Andika, kalau tidak mau ada penghujatan, Pak Andika buka kamera. Mantap itu, silakan Pak Andika. Gentle, silakan. bentar. Jadi begini, maksudnya jangan menghujat, kemudian lintas agama itu jangan menjadikan sesuatu yang Anda tidak percaya menjadi dasar atau dalil untuk. Iya Pak, udah Pak, jangan curhat, langsung ke fokus, dibuka kamera saja dulu Pak. Silakan. Bentar, saya carikan apa dulu ya. Mantap, ini Kristen yang bagus ini, mantap, lanjut Pak. Bagus. Saya respect loh Pak sama Kristen yang mau buka kamera, respect saya, karena biasanya Kristen yang tidak mau buka kamera itu tujuannya dia itu untuk menghujat, sehingga dia tidak berani untuk menampilkan jati diri. Tapi Bapak bagus, keren ini. Iya, saya lagi buka kamera, saya pakai apa dulu ya, pakai tutup dulu supaya jangan kelihatan lucu ya. Gitu. Saya lagi menggundul tadi barusan ini. Ya nggak apa-apa, silakan. Saya udah undang, udah diokehkan Pak, diokehkan. Silakan. Iya. Jadi bagaimana? Berapa pertanyaan ini, Bang? Silakan Bapak tanyakan kepada kami mengenai soal kontradiksi yang ada dalam Al-Quran. Apakah ada terjadi kontradiksi? Makanya saya tidak bisa yang namanya komentar mengenai soal Al-Quran, karena Al-Quran bagi kami tidak ada yang namanya kontradiksi. Bapak sendirilah itu yang menanyakan kepada kami. Antara ayat satu dengan ayat yang lain, mana yang kontradiksi? Tapi saya bisa menunjukkan ratusan ayat di dalam Bible itu kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan dalam satu ayat sendiri pun terjadi yang namanya monopoli kata-kata. Nah sekarang silakan Bapak tanyakan kepada kami soal Al-Quran, mana yang kontradiksinya. Dalam ayat berapa, dengan ayat berapa, kita bahas sekarang Pak. Saya nanti akan menanyakan kontradiksi yang ada di dalam Bible Pak. Silakan. Gini bang, tentang kontradiksi itu saya tidak temukan di Quran. Yang saya temukan tafsir paksa. Di mana ketika... Apa ini tafsir paksa? Ya, ayat-ayat Quran yang sangat jelas eksplisit, kalau tidak berkesesuaian dengan ayat-ayat yang lain, pasti dipaksa ditafsir tanpa dalil gitu. Jadi seolah-olah Pak, nggak usah bilang seperti itu Pak. Tunjukkan ayatnya dulu Pak. Di mana dikatakan sebagai ayat dipaksa itu di mana? Saya di sini menanyakan kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ya, saya kasih contoh bang. Silakan. Silakan, ayat mana dengan ayat berapa? Dalam satu ayat ini ada dua persoalan ya, dua pendapat yang saya minta dari Anda, dan saya tidak menghujat ya. Saya cuma memohon kalau boleh jangan dipaksa keluar dari ayat yang nyata ini ya, Bang. Boleh? Yang saya tanyakan di sini, Bang, kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kalau begini Bapak menanyakan mengenai soal ayat di dalam Al-Quran, bukan kontradiksi itu namanya. Ya, yang saya maksud kenapa 9 dari 10 orang Muslim dari ayat yang jelas tadi pasti dipaksa tafsirnya ke arah lain gitu. Nah kita buktikan. Jangan Pak berstatement seperti itu Pak. Kami baru mendengar ada tafsir paksa ini, baru dengar ini. Abuya pernah mendengar Abuya? Kalau nggak Pak Ustadz mana yang bisa mendengar? Ada nggak ayat tafsir dipaksa? Ini hanya Oten yang tahu tafsir paksa. Apaan itu? Kayak gimana ini? Saya baru dengar ini Pak. Ya, saya coba. Ali Imran ayat 55. Boleh saya bacakan? Dengan ayat berapa? Sebentar Pak, Ali Imran Pak. Ayat 55. Pak Ali Imran, sebentar Pak. Ali Imran ayat 55 itu dengan ayat yang mana? Bentar, hanya di situ. Saya ingin minta penjelasan
kepada Anda tentang ayat, maksud dari ayat tersebut. Saya tahu Pak, Bapak menanyakan ya, iya, Nabi Isa ya. Nabi Isa itu apa sih namanya? Kalau tidak salah diangkat ya itu ya. Begitu ya, Ali Imran ya. Iya, kalau diterjemahkan menjadinya begini ya, izin ya. Ingatlah, Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu. Wafat dulu ya, dan mengangkatmu kepadaku. Itu dulu Bang. Jadi di sini sebelum diangkat wafat dulu Bang. Ini eksplisit dan nyata Bang. Bang Dewa dikit, Bang Dewa. Ustadz, Silakan, silakan. dijelaskan, mohon maaf. Oke, begini Bre Andika begini. Di sana tertulis inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah mewafatkan Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Oke. Nah, di dalam Islam, Anda dengarkan dulu, ini edukasi untuk saudara Islam ya. Anda mau dengarkan, mau menerima, silahkan, tidak pun tidak masalah. Di dalam Islam, wafat itu merupakan kalimah yang mustarok. Apa itu Abu ya kalimah mustarok? Mustarok itu ayyata'addadal ma'na wa yattakhidal lafdho. Apa artinya? Lafadnya satu tapi maknanya bisa banyak. Wafat itu bisa diartikan mati, wafat itu bisa diartikan tidur. Itu poinnya. Tetapi ketika berbicara tentang kematian Nabi Isa di akhir zaman, ada di dalam surah Maryam. Jelas di sana. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Di sana bukan menggunakan kata wafat tapi amut, mati, mata. Kalau mati itu udah jelas, tidak bisa diartikan kepada arti yang lain. Mati, meninggal. Mati berarti wafat, tapi wafat belum tentu mati. Nah, ini yang harus Anda ketahui. Jadi di dalam Al-Quran, terutama bahasa Arab, itu ada yang dinamakan kalimah mustarok. Itu poinnya, wafat itu bisa diartikan tidur, bisa diartikan mati. Tetapi mati tidak bisa diartikan tidur, itu sudah jelas wafat atau meninggal. Tapi yang ada dalam ayat ini, itu menunjukkan bahwa wafat di sana artinya adalah tidur. Allah menidurkan Nabi Isa, lalu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit kedua. Begitu brother. Wallahu alam. Lanjut. Dia mana paham Pak Ustadz, nggak akan nyampe dia. Iya, kami umat muslim mah tahu. Tapi Bang Dewa, saya tahu ada tafsir yang dipaksakan, yaitu tafsir menjadi Tuhan. Pak, yang perlu Bapak di sini tahu Pak ya, yang tafsir paksaan itu Kristen Pak. Semuanya dipaksa Pak. Bahkan ayat remang-remang yang ada di dalam Kristen itu dipaksakan. Sementara ayat yang jelas mereka simpulkan itu. Mereka bikin remang-remang. Coba tadi Pak ya, ketika tadi Bapak bertanya mengenai soal surah Ali Imran ayat 55, Bapak paham nggak apa yang disampaikan oleh Abuya? Tolong diulangi lagi Pak. Silakan. Iya. Oke. Mestinya kalau menurut Pak, Bapak paham tidak? Tolong sampaikan kembali kepada kami apa yang dijawab oleh Abuya. Silakan. Itu yang saya bilang, sudah jelas wafat dan diangkat. Kemudian Abuya mencoba menjelaskan tanpa dalil. Mestinya kalau tidak pada ayat yang lain begini ya, Bapak ini ayat lain gitu pendukung, ternyata tidak, seolah-olah saya arahkan begini bre, dengarkan dulu gua bre. Ya, siap. Bentar. Begini bre. Rasulullah bersabda, waktu itu bijawami'il kalim. Kata Rasulullah, saya diberikan oleh Allah kata-kata yang singkat, padat dan jelas. Jadi Al-Quran itu sifatnya mujmal. Apa itu mujmal? Itu global. Nah, maka Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, sama seperti halnya Injil dijelaskan oleh Nabi Isa, sama seperti halnya Torah dijelaskan oleh Nabi Musa. Nah, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya,
apalagi hanya modal terjemah, tidak tahu ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran itu bahasa Arabnya bukan terjemahannya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian berpikir. Maka nantinya akan gagal paham ketika memahami Al-Quran hanya modal terjemah, tidak kembali kepada original teks. Tapi kami wajar, orang-orang Kristen, kenapa? Karena kitab sucinya sudah berbentuk terjemahan, dan terjemahan pun mereka pelintir. Apalagi kalau melihat Al-Quran yang mana kami berusaha untuk kembali ke original teks, kalian hanya membaca terjemah, dan terjemah saja kalian sudah biasa mempelintir. Ya wajar-wajar saja. Jadi silahkan Anda mau mempunyai pemahaman seperti apapun, silahkan. Cuman Muslim cerdas, Muslim belajar. Saya tidak lagi membantah, saya hanya mengingatkan kembali bahwa terjemahan Quran yang ada sekarang itu diterjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang melibatkan ulama, cendekiawan, ahli bahasa Arab, ahli tafsir. Nah, artinya Abuya mungkin lebih unggul sedikit dari mereka ya, ahli-ahli yang ada di Kementerian Agama itu ya. Nggak apa-apa, itu hak Anda ya. Jadi di sini bukti bahwa tersirat di hati Abuya yang diterangkan lebih kuat dari ayat eksplisit. Bukan di ayat itu aja, saya lanjut membacanya. Mengangkatmu kepadaku dan membersihkan dari orang kafir, serta menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Oke, bentar, Bre Andika, Iwan Pilah bantu tap ya, saya kepental, saya kepental. Siap. Bantu di tap. Aduh, ini gara-gara si Andika nih kagak jelas loh. Makanya kata gue juga apa, lo buka kamera, kenapa sih lo? Bentar. Jadi di sini pengikut Isa itu akan dilebihkan atas orang-orang kafir hingga hari kiamat, sampai pada hari kiamat, Bang. Gimana, Bang? Artinya Anda Islam, saya Kristen, itu kehendak Tuhan atau sunnatullah. Banyak ayat pendukung lainnya kalau Anda mau. Dengarkan dulu gua biar kita tidak melebar kemana-mana. Silakan paksa lagi tafsirnya ya. Dengarkan. Andi kok ngoceh mau, dengarkan dulu gua. Di dalam Biblos, seperti yang kita ketahui, kalau Pak Andi rajin membaca Biblos, di sana ketika berbicara Yesus, di sana ada 2 Kristus. Nah, kalau Anda melari kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran membicarakan tentang kisah Nabi Isa yang menerima Injil, yang wajib umat Islam imani. Nah, Anda harus sepakat dulu dengan kami sebagai umat Islam bahwa Yesus Kristus yang akan turun untuk kedua kalinya, yang mana dia menjadi Mesias, dan dia bukan Tuhan, dan dia juga tidak disalib. Kira-kira Anda mengimani Yesus Kristus yang disalib atau yang tidak disalib? Ayo. Oke. Andaikan ada 2 ayat Quran penolakan penyaliban, jangan 3 ya, 2 saja, maka saya akan lebih Bang percaya Dewa kepada pengen Quran. 2 ayat Al-Qurannya, Bang Dewa lanjut lah, dia buat sendiri aja, buat sendiri lanjut. Iya. Sayangnya 2 Pak saja, ya, 2 saja sayangnya Pak ya. penolakan. 2 saja Al-Quran itu penolakan bukan ayatnya, ayo. nggak ada Pak. Al-Quran itu bukan kitab request, Pak. Al-Quran bukan kitab request. Sayangnya itu, Pak, ya. Andai kan Al-Quran itu kitab request, Pak, sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad inginkan, bisa, Pak. Tetapi ini Al-Quran bukan kitab request, Pak, ya. Jadi jangan mencari yang tidak ada. Kita cari yang ada aja, Pak. Sebentar, Pak. Sekarang giliran saya bertanya, Pak, ya. Giliran saya bertanya. Kemarin saya sudah menanyakan kepada orang Kristen mengenai soal ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Bapak buka Nehemia 7 nomor 17, Pak. Buka, Pak. Kita masuk ke Bible, Pak. Tanpa membukanya saja saya tetap bisa menjawabnya dengan baik karena saya ahlinya. Oh, ahli ya. Baik. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Pak. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad itu jumlahnya 2.322 orang. Ya, ingat ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, Bani Asgad jumlahnya 2.322 orang. Sementara di dalam Esra 2 nomor 12, Bani Asgad jumlahnya 1.222 orang.
Jadi ini hilang 1100. Pertanyaan saya, mana di antara kedua ayat ini yang salah, Pak? Nehemia 7 nomor 17 atau di dalam Esra 2 nomor 12? Di situ dikatakan 1322. Sebentar saya carikan ini. Katanya ahli. Katanya ahli. Oh, bukan. Gimana ini? Saya mau lihat, Bang. Bang Dewa sama Melani semuanya izin ya. Iya, bukan. Saya ahlinya. Kegiatan dulu Mel izin. Saya Kondisikan ingin Mel. Ayo. apakah Anda maksudnya jangan Anda cocologi lagi ya kayak Bang Suma. Oh, Pak, saya bukan ajaran pemaksaan seperti Bapak, dipaksa-paksa artinya. Saya bukan seperti itu. Saya sesuai dengan apa yang saya baca. Bapak buka dulu makanya. Jadi janganlah menunjukkan kedunguan di sini, Pak, ya. Jangan menunjukkan kedunguan. Apa? Nehemia 7 nomor 17, ya. Maliaki, bentar. Sebentar, Nehemia ini masuk dalam kitab puisi atau kitab Taurat atau kitab sejarah? Saya Katanya ahli. Katanya ahli, tapi nggak tahu. Kalau anda tidak mau yang begitu, saya Nehemia ya tadi Anda angkat ya. Jadi siap dengarkan Bang dengar Bang. Anda sementara mendalilkan, menjadikan argumen Anda tentang Taurat, tentang kitab perjanjian lama ya di kita kan, iya kan? Betul. Tahu Bible, Pak? Ya? Nggak tahu Pak? Iya, Nggak tahu. Iya, nggak tahu saya Pak. Nah, begini Bang. Bapak kan lebih ahli. Iya, saya ahlinya Bang. Jadi Anda sementara berada dalam hal yang kontra sekali. Ketika sesuatu yang Anda tidak percaya, Anda jadikan sebagai dalil argumen. Berarti Anda ini kontra sekali loh Bang. Ya, sama kayak Bapak Pak. Tadi Bapak membawa Al-Quran. Bapak tidak mengimani Al-Quran. Kontra sekali Pak ya. Saya beriman. Iya, kontra sekali Pak ya. Kontra sekali ya. Nggak usah Pak, nggak usah beriman Pak, nggak usah. Nggak usah beriman. Ternyata tafsiran Bapak yang dicocok-cocokkan dan tafsiran Bapak dipaksa-paksa. Ya, kita masuk ke dalam Bible sekarang yang Bapak imani. Buka dulu Pak, Nehemia 7 nomor 17. Buka dulu Pak. Nehemia 7 nomor 17 buka dulu Pak. Buka. Oke. Baca dulu. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Siap. Dengar dulu Bang, supaya Anda juga ada edukasi. Karena saya bukan tahu sendiri, saya juga belajar ya. Loh, katanya ahli. Katanya ahli. 5 Taurat terus Musa, belajar ya? sekarang. Bentar, saya mau jawab. Ahli Ada apa 5 Bapak Taurat ini Musa. sebenarnya? Ahli hujat, ahli paksa, Bukan, atau ahli tidak. apa? Saya tidak menghujat. Bapak buka dulu, saya tidak mau menghujat. tahu. Bapak buka dulu Nehemia 7 nomor 17. Buka dulu. Itu kitab sejarah. Iya, buka Bukan dulu. wahyu. Saya tidak mau tahu entah itu sejarah, entah itu apa. Nanti kita bahas Pak mengenai sejarah ataupun wahyu. Tadi Bapak mengakui kalau itu adalah kitab sejarah, betul ya? Kitab sejarah. Betul. Nah sekarang baik Yosua, kalau Hakim, sekarang Rut, silakan Bapak 1 masuk Samuel, Nehemia 7 nomor 17 Pak. Tawarik, Sebentar terus Pak. kemudian Nehemia 7. Ternyata Nehemia 7 nomor 17 buka dulu Pak. Kitab sejarah. Buka dulu Pak. Alhamdulillah Iwan Pilah ya. Ternyata si Oten ini mengakui kalau Bible-nya itu adalah kitab sejarah. Alhamdulillah mengakui. Alhamdulillah itu adalah pengakuan jujur. Bible itu bukanlah firman Tuhan, melainkan dari ahli sejarah. Sebentar Pak ya. Bapak tidak mau yang namanya menjawab. Sebentar ya. Baik. Ya, alhamdulillah Iwan ya. Ternyata ada orang Kristen. Sebentar Pak, dengarkan dulu dong. Siap. Gimana sih? Dan ternyata alhamdulillah dia sendiri yang mengatakan kalau Bible bukanlah pewahyuan, tetapi Bible adalah kitab sejarah. Sementara kitab sejarah dalam Bible ini kita tidak tahu penulisnya ini siapa. Notabene-nya itu seperti apa? Track recordnya penulisnya itu seperti apa? Kita di sini menanyakan yang namanya kontradiksi. Kalau memang itu dikatakan sebagai buku sejarah, apakah mungkin yang namanya buku sejarah bisa dijadikan sebagai kitab suci? Itu yang tidak mungkin. Ya. Contoh buku IPA, buku IPS itu kan bukan kitab suci. Nah, sekarang yang saya tanyakan di sini, jawab dulu pertanyaan saya. Tadi Bapak sudah sebentar, Pak.
Tadi Bapak sudah mengakui Bible adalah kitab sejarah. Baik, saya pun mengakui Pak, semuanya. Bible itu Tidak bukanlah semuanya. firman Tuhan. Jangan benar Kalau begitu, begitu dong. kitab baik saya ikuti. Tidak semua kitab sejarah, tetapi ada campuran dari kitab sejarah. Betul Pak ya? Buku sejarah, Iya. betul ya? Baik. Iya, Sekarang Bapak Taurat tolong buka. Musa ada 5. Iya. Kitab Sekarang sejarah, Bapak buka. kemudian puisi dan Sebentar Pak. kebijaksanaan. Bapak buka Ya. dulu Pak. Nehemia 7 nomor 17. Silakan buka dulu. Itu Kita kembali sejarah ke situ, Bang, Pak. bukan wahyu. Saya tidak mau Silakan Anda tahu googling. entah itu sejarah. Silakan Anda Saya googling, sudah Anda akan temukan. saya Maksudnya sudah saya- mengakui saya Bible tidak kitab akan sejarah. membahas sejarah Bang, karena saya Saya bukan sudah ahli mengakui. sejarah. Baik. Itu Ini di sini ya. Baik, sebentar Pak ya. Di dalam Nehemia 7 nomor 17, di situ dikatakan Ya. Bani Asgad jumlahnya 2.322 itu orang. kan kitab sejarah. Di dalam Esra, Iya. kok ini congor aja ya? Gimana ini orang mau Bukan, diskusi atau enggak sih? saya mau kasih tahu. Yang tertib Bang Ini Andika, yang Tuhan. tertib. Yang tertib satu-satu biar kami Iya. yang di bawah mendengarkan biar Oh, ada siap, edukasi ya. Silakan Bang Dewa berbicara Siap, siap. dulu. Ya baik. Siap. Ternyata di dalam Esra 2 nomor 12 itu Bani Asgad jumlahnya 1.222 orang. Jadi wajar kalau misalkan terjadi yang namanya kontradiksi ataupun kesalahan di dalam Bible. Ternyata Bible itu bukanlah kitab suci melainkan kitab sejarah. Beliau sendiri yang mengatakan. Tadi diralat lagi sama beliau, Bible itu bukan cuma sejarah tetapi ada bagian dari kitab suci. Artinya Bible ini adalah campuran antara kitab sejarah dan kitab suci. Sekarang kita Silakan, masuk ke oke, dalam yang ke pendeta dalam yang mau naik silakan, mari kita Baik. coba. Ayo, yang di bawah Siap. yang silakan pendeta Sekarang naik, kita ayo. masuk ke Matius sama Lukas. Apakah Matius sama Lukas kitab sejarah atau bukan itu? Nah, Bang, kembali lagi saya ini orang awam ya. Saya belajar dan saya Tadi lebih tahu dari Anda. ahli, Oke. tadi ahli, terus belajar. Sekarang bilang awam. Entar Pak, Dengar kalau dulu, tidak bisa dengar. dijawab pertanyaan saya ini, Dengar, Bang. Bapak akan mengakui kalau Saya Bapak bukanlah sebentar. ahli, tapi Bapak ini adalah dungu. Saya ahli sekali, saya ahli sekali. Oke, saya ahli kasih sekali, tahu ya. baik, siap. Ya, perjanjian baru ialah yang kita sebut Injil ialah kisah Yesus yang ditulis, camkan baik-baik Bang. Ya, perjanjian baru atau yang disebut orang Kristen Injil ialah kisah Yesus yang ditulis oleh murid dan murid dari murid Yesus. Jadi itu bukan firman atau wahyu yang gedebuk dari langit seperti Quran. Ingat, camkan baik-baik Bang. Injil itu yang orang Kristen sebut Injil atau yang Anda bilang Bible adalah kisah Yesus, bukan pewahyuan yang dituliskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian di belakangnya itu surat-surat Paulus yang dibukukan bersama-sama dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi di mana yang Anda mau bilang kitab suci? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah kisah tentang Yesus yang ditulis oleh orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dapat diidentifikasi bahwa hanya Matius dan Yohanes murid Yesus. Markus adalah seorang tukang kayu, sahabat Petrus. Lukas ialah seorang dokter, sahabat Paulus. Muncul Injilnya tahun 90-an sana setelah kematian Yesus. Jadi Injil atau Bible yang Anda sebut, yang kita sebut perjanjian baru adalah kisah Yesus yang dituliskan, tak tulis tangan ya, bukan wahyu seperti Quran. Paham Bang? Aduh, gimana ini? Alhamdulillah, Ikhwan Pila ya, dia sudah mengakui ternyata antara kitab PB, perjanjian lama, perjanjian baru, itu bukanlah kitab suci, bukanlah pewahyuan, melainkan itu ditulis oleh murid-muridnya. Artinya, di sini bukanlah berdasarkan dari apa yang Yesus katakan, tetapi berdasarkan dari yang namanya kesaksian. Makanya wajar kalau misalkan ada yang namanya kalau kitab itu dari manusia, kalau kitab itu berdasarkan dari kesaksian manusia, pasti terjadi yang namanya kontradiksi kata-kata, Pasti banyak monopoli sekali, kata-kata, Bang. Banyak penambahan sekali kata-kata. kontradiksinya. Artinya Bible di sini amburadul. Ternyata Iya. dia sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan kami sebagai umat Ingatkan. Muslim. Dan orang-orang makanya. Kristen yang di bawah yang mendengarkan sadar ya, Bible Mari bukanlah coba, firman ada dari Tuhan, Kristen, melainkan ayo. Bible itu adalah